Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bareng aku Dia Kusuma, tentunya di Nara Sehat. Boy, Nara Sehat. Ya pemirsa, hari ini kita masih bahas airborne water disease ya. Dan tentunya kita hari ini akan cari-cari narasumber di cuaca yang baru saja mendung ini pemirsa ya. Dan tentunya masih di tema itu, langsung saja kita kenalan. Halo, boleh dong kenalan dulu. Say hi. Hai. Namanya siapa? Namanya Katro Nada Putri, biasa dipanggil Nada. Oke, Nada. Ini kayaknya nama artis zaman-zaman dulu pasti deh gitu ya. Betul. Ya, ibunya pasti dulu ngefan ya. Iya. Katro Nada. Panggilannya? Nada. Oke, halo Kak Nada. Ini Kak Halo. Nada di sini masih ngapain? Cari-cari Masih apa nih? Cari-cari udara segar. Cari-cari udara segar setelah hujan mendung gitu ya. Opo iki eklang. Woi, eklang. Eklang pemirsa. Oke. Kanada, betul Kanada ya? Kanada, Yeah. hari ini kita masih bahas mengenai airborne disease. Kak Nada tahu nggak apa itu? Kayak penyakit menular gitu, Oke. Yang apa nih? Yang ditularkan lewat? lewat udara. Betul sekali. Betul. Berarti udah tahu dikit-dikit ya Kak ya? Kalau contoh penyakitnya Kak, tahu nggak? Kayak cacar air mungkin. Oke, bisa. Apalagi? Udah sih itu aja, Kak. Itu aja. Iya. Biasanya kalau yang terjadi di lingkungan Kak Nada di rumah, selain cacar air apa? Ada yang tahu nggak? Barangkali yang itu loh, yang dulu di sini kalau dikasih biru-biru itu apa itu tandanya? Oh, Oh, tahu? Tahu nggak? enggak tahu kalau Enggak, belum tahu ya? Iya, Oke, hari ini nggak kita tahu. menghadirkan narasumber pemirsa yang tentunya akan memberikan informasi untuk Kak Nada Wah. dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kak Nada pengen tahu nggak? pengen dong. Pengen tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Banget ya. Ya. Kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Airborne disease ya, kita harfiahkan dulu. Jadi air itu istilah Inggris, jadi air itu udara ya, bukan air ya, tapi udara. Borne adalah penularan melalui, jadi kemudian yang disease-nya adalah penyakit. Jadi airborne disease itu adalah penyakit yang ditularkan melalui udara. Jadi udara tadi memang lebih cepat menular lewat udara karena memang sebagaimana yang kita bersama, udara dibutuhkan semua makhluk hidup. Nah, tentunya juga udara ini haruslah yang sehat, dan juga ketika penularan ini adalah penularan yang paling cepat, makanya kita juga harus hati-hati. Yang mana pernah terjadi bahwa udara ini adalah faktor yang paling besar atau mayoritas penularan penyakitnya lebih banyak terjadi di lingkungan kita. Jadi airborne disease ini salah satu yang bisa dicontohkan seperti kita ketahui bersama beberapa tahun yang kita lalui, tahun 2020 atau 2019 akhir. Jadi adanya kasus COVID-19 atau corona, yaitu penyakit yang airborne disease yang sangat besar, yang mana global secara dunia juga dikategorikan masuk ke pandemi dunia. Jadi memang salah satu contoh yang besar adalah COVID itu, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah teratasi COVID ini, yang mana juga sekarang adalah endemi. Jadi dianggap sudah tidak pandemi lagi, tapi endemi. Jadi ada, cuma tidak dikategorikan pandemi. Untuk penyakit yang contoh yang lain sebenarnya banyak. Salah satunya adalah yang juga kita sudah pertama adalah penyakit yang berbasis atau menularkan dari udara adalah TBC ya. Jadi TBC juga sekarang endemi di Kota Pekalongan khususnya, karena ini penyakit yang menular melalui udara tadi. Jadi kadang-kadang manusia, dalam hal ini masyarakat, tidak menyadari bahwa penyakit itulah yang airborne disease, yang khususnya tadi adalah TBC, juga berbahaya, walaupun tidak sebahaya penularan lewat kayak COVID-19, tapi karena dia endemi jadi harus kita hati-hati, karena penyakit ini juga menular dengan tidak dipatuhinya tadi tentang bahaya-bahaya ketika penyakit ini menular lewat udara ataupun
adanya sebuah percakapan ataupun antara manusia dengan manusia lain berhubungan secara berbicara ataupun dengan kontak langsung seperti itu. Airborne di sini penularannya adalah lewat udara, jadi tadi jelas ya ada bagaimana cara penularannya yang terjadi lewat airborne di sini. Yang pertama kembali lagi tadi ke manusia ketika dia tidak beretika batuk ya, jadi ketika orang yang sakit sebenarnya bisa juga dikatakan dia tidak berpola hidup bersih dan sehat, karena ketika orang yang sakit tadi ya, yang contohnya batuk ataupun TBC itu harus dia beretika batuk. Kemudian yang kedua adalah juga bisa dari lingkungannya atau sanitasi lingkungannya. Jadi ketika bagaimana sih ketika sanitasi atau lingkungan itu dikatakan sehat, selain jadi orangnya juga harus sehat, sanitasi atau lingkungan sekitar juga harus sehat, adalah beberapa faktor yang menjadi pengaruh adalah ada beberapa, yaitu tentang sanitasinya. Yang pertama adalah kepadatan ya. Jadi kepadatan sebuah penghuni, kepadatan dalam ini bukan kepadatan penduduk tapi kepadatan rumah. Jadi dikatakan rumah itu tidak padat, memang ada sebuah rumus dikatakan bahwa ketika rumah itu padat berarti dia akan lebih cepat menularkan penyakit, khususnya dalam ini adalah penyakit lewat udara. Kemudian yang kedua adalah juga sanitasi, berikutnya adalah kelembaban udara. Kelembaban udara yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika kelembaban udara terlalu tinggi juga tidak bagus, terlalu rendah juga tidak bagus. Secara di angka kelembaban atau di alat itu ada standar, jadi ada ketika antara 40-60%. Jadi kelembaban udara pun juga berpengaruh dalam hal ini adalah sanitasi lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu berikutnya adalah tentang sanitasi, khususnya dia adalah sanitasi rumah ya. Jadi sanitasi itu ventilasi, yang berikutnya adalah ventilasi ataupun sirkulasi udara. Katakan sanitasi sehat di lingkungan itu ketika sebuah ventilasi dalam rumah tangga atau bangunan rumah itu juga harus sehat. Dalam hal ini memang ada rumus juga bahwa ketika ventilasi yang sehat adalah 10-20% dalam sebuah bangunan rumah. Kemudian yang berikutnya adalah juga sirkulasi ya, juga ada sirkulasi atau pertukaran udara. Jadi juga sebuah alatnya juga ada, itu mengukur bahwa ketika atau ventilasi itu ya, atau kecepatan angin juga ada sendiri ya, kecepatan angin atau udara. Dikatakan sehat ketika dia memenuhi persyaratan kecepatan angin atau aliran udara di ruangan tersebut antara 0,15 sampai 0,25. Demikian. Halo pemirsa, jumpa lagi bareng aku Diah Kusuma, masih di Nara Sehat tentunya. Kita bergeser sedikit nih dari official Batik TV tentunya di cuaca yang baru saja hujan, cerah ya Pak De hari ini ya Pak De ya. Semoga hari ini cerah. Ini Pak De mau ini dagang nih. Oke, Pak De siapa ini sebelumnya Pak De? Kenalan dulu dong Pak De. Namanya Juahir. Pak De Juahir. Panggilan kecil Jaeng. Jaeng. Oke, Pak De Jaeng pemirsa. Pak De Jaeng ini mau kemana? Bawa gerobak mau jualan? Mau jualan sana, cuman ini libur. Oh, libur. Perbaiki ini. Memperbaiki dulu. gerobak. Oke lah, hari ini kita masih membahas mengenai airborne disease Pak De. Pak De tahu nggak itu apa? Oh, air keras. Air keras. Air kondisi. Air keras. Oke pemirsa, kata Pak Jaeng, airborne disease itu air keras. Berarti Pak Jaeng belum tahu. Iya, belum memang. Itu adalah sebuah penyakit yang ditularkan lewat udara Pak Jaeng. Oh, gitu. Bukan air keras. Oh, tak kira air keras. Bukan ya Pak ya, beda ya. Tapi untuk penyakitnya Pak De tahu nggak? Contoh Penyakitnya yang ditularkan lewat udara. Kayak katal-katal itu kayaknya kayak sih. campak gitu Pak ya Pak De ya. Cepat merah-merah. Betul. Kayak digigit nyamuk ya.
kadang-kadang bernanah. Nyamuk yo nyamuk apa deh orang udara. Iya, tapi kan kayak digigit nyamuk iya. itu warnanya di Campak Pak De, Nah, itu campak arane. itu namanya campak. Ayo. Terus apa lagi Pak De? Tahu nggak Pak De? Apa sih ya? Ya pokoknya yang itulah seperti kayak apa ada nanahnya, bentur-bentur kayak Cacar cacar air. Ya, apalagi Pak De? Itu lagi apa ya? Batuk-batuk. Batuk. Ya, TBC gitu ya Pak De ya. Ya itu namanya TBC. Nah, ya, kalau betul. untuk cara mencegahnya Pak De tahu nggak? Penyegahnya saya belum tahu sebetulnya. Nah, belum tahu pemirsa Pak. Nanti DJ saya Ing. obatnya sama minta sama Pak Tommy aja. Minta sama Pak Tommy. Ah. Oke, nggak usah Pak Tommy Pak De karena hari ini kita menghadirkan narasumber ya Pak De. Iya. Udah spesialis dari Puskesmas Pekalongan yang mau memberikan informasi tentunya untuk Pak De dan juga pemirsa yang ada di rumah. Pak De pengen tahu? Apa gimana? Pengen tahu nggak Ya, jawabannya? pengen dong. Pengen dong. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. Kas. Oke. Hitungan dulu Pak De biar Iya, kompak ya wis. harus. 1, 2, 3. Kasih Kasih tahu tahu dong. Kita ketahui penyakit apa saja yang ditularkan melalui airborne disease ini adalah tadi yang di awal sudah saya sampaikan tentang COVID ya, COVID-19 yang jadi pandemi di tahun 2019 dan juga tahun 2000 sampai 2020 bahkan sampai juga memanjang sampai 2022 dan itu adalah efek ataupun globalisasi yang terjadi dan memakan korban banyak sekali di seluruh dunia di berbagai negara juga menjadi sebuah penyakit yang membahayakan. Kemudian selain dari COVID ini juga apa sih penyakit apa saja yang penyakit apa saja yang merupakan penyakit dari airborne disease ini atau penyakit yang ditularkan melalui udara yaitu TBC. Tadi juga telah kami sampaikan atau saya sampaikan TBC ini ya, jadi penyakit yang bersumber dari kuman tuberkulosis yang menular lewat percakapan, lewat batuk seseorang yang sakit, yang tentunya juga orang itu harusnya berperilaku ketika batuk, ketika dia tahu dia sedang sakit TBC, dia harus minimal pakai masker. Itu adalah etika batuk yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang sakit TBC. Kemudian untuk yang penyakit yang lain selain COVID, selain TBC yaitu penyakit campak ya atau rubella. Jadi penyakit campak ya itu dilihat di secara tubuh itu ada bintik-bintik merah ya, itu juga seperti itu. Sangat panas biasanya menyerang anak-anak ya, campak atau rubella itu juga diularkan lewat tadi percikan ludah ataupun ketika orang berbicara ataupun batuk atau bersin juga lewat udara tadi bisa menular penyakit yang rubella atau campak ini. Kemudian penyakit yang keempat adalah ISPA ya. ISPA itu adalah sebuah singkatan ya, jadi singkatan ISPA, jadi infeksi saluran pernapasan atas ya. Kadang orang juga menyebut ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut ya, tapi yang sering kita pakai adalah ISPA adalah infeksi saluran pernapasan atas ya. Jadi atas ini yang mulai dari kepala, jadi antara tadi batuk ya, pilek, kemudian juga sulit bernafas, itulah adalah ISPA. Jadi jelas karena saluran pernapasan ya menularnya lewat udara ya, lewat percikan ludah, lewat orang yang batuk tidak ditutup dengan tisu ataupun dengan masker. Itu yang penyakit airborne yang keempat, yaitu yang ISPA. Kemudian yang kelima adalah cacar air ya. Cacar air ini kita tahu juga banyak ya, walaupun zaman sudah modern sekarang sudah jarang, cuma tetap ada 1, 2, 3 kasus. Jadi cacar air ini sama mirip dengan rubella tadi atau campak, jadi banyak bintik-bintik merah di tubuh kita ya, bermunculan biasanya menyerang anak-anak, walaupun tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga bisa terkena ini. Yang mana penyakit campak ini sama, jadi dia adalah salah satu jenis penyakit airborne disease ya. Jadi penularannya lewat tadi, harus hati-hati ketika berbicara dengan orang yang sakit. Makanya direkomendasikan ketika penyakit ini ada orang yang kena, memang dia nggak boleh kontak langsung atau berbicara dengan orang lain tanpa adanya sebuah penghalang, dalam ini mungkin tisu atau sejenisnya, itu seperti itu. Kemudian yang penyakit yang berikutnya adalah gondongan. Jadi gondongan itu
beda ya ketika ada istilah juga. Kadang masyarakat juga semacam menganggap sama, jadi antara gondongan dengan gondok itu ya beda. Jadi ketika gondongan itu jelas virus ya, itu virus ya itu bisa sembuh. Nah, jadi sama dia, gondongan itu adalah dengan adanya infeksi pembesaran di sebelah kanan dari tenggorokan ya juga ada membesar. Nah, itu lewat virus tadi, penyebarannya juga lewat tadi airborne, penyakit airborne disease lewat berbicara, batuk, bersin. Beda dengan penyakit gondok. Kalau gondok itu kekurangan yodium, beda, itu nggak bisa sembuh karena bisa adanya pencegahan. Tapi kalau tadi virus yang lewat gondongan tadi bisa disembuhkan dengan tadi karena penyebabnya adalah bakteri atau virus yang lewat udara. Persyaratan yang sehat dalam udara di lingkungan kita sebenarnya banyak sekali ya. Cuma dalam hal ini kita kategorikan yang jadi yang sangat penting sekali. Jadi bagaimana sih persyaratan udara yang sehat? Jadi dalam peraturan Menteri Kesehatan sebenarnya ada di tahun nomor 3 tahun 2023. Namun secara garis besar kita golongan aja 4 ya. Jadi persyaratan udara yang sehat adalah satu, dalam ruangan itu terdapatnya sirkulasi udara. Jadi udara yang bersih itu atau udara yang sehat dalam ruangan itu harus ada terjadi sirkulasi. Jadi sirkulasi adalah perputaran ya, pergantian. Jadi dibuktikan adanya sirkulasi adalah dengan adanya ventilasi tadi yang saya kemukakan di awal. Jadi ruangan itu ada ventilasi yang minimal ya 20% dari luas lantai. Jadi diharapkan ketika adanya ventilasi tadi ada sirkulasi udara, yang udara dari luar masuk ke dalam, nanti berikutnya dalam ruangan itu ada perputaran sirkulasi, bisa keluar bergantian. Jadi bergantian suasana udara di ruangan itu. Kemudian yang kedua, syarat berikutnya adalah dalam ruangan itu terhindar dari asap. Nah, dari ruangan itu dikatakan udara yang sehat terhindar dari asap. Asap apa? Semua asap. Ya. Non-sewu, asap rokok, asap pembakaran, ya, juga mungkin asap yang lain ya, asap kendaraan yang bisa masuk ruangan itu. Jadi ruangan itu dikatakan udaranya sehat adalah ketika bebas asap, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ruangan itu juga tidak berbau, ya, tidak berbau. Jadi udara sehat katakan udara itu sehat di sebuah ruangan, khususnya lingkungan ruangan itu adalah tidak berbau. Berbau dalam hal ini adalah berbau yang menyengat ya, bukan berbau yang secara tidak bisa dibuktikan, tapi berbau yang khas. Jadi dalam hal ini kalau di kesehatan itu berbaunya adalah biasanya berbau H2S ya, atau hidrosulfur ya, kemudian ataupun yang berikutnya adalah berbau amoniak. Itu adalah gas-gas yang berbahaya yang bisa mengganggu persyaratan sebuah ruangan dikatakan udaranya sehat. Kemudian yang keempat adalah terbebas dari debu. Tadi debu itu kalau di alat itu ada namanya PM ya, jadi alatnya namanya untuk partikulat molekular, untuk menghitung debu, bahwa ketika ruangan itu udaranya sehat dia bebas debu. Dalam hal ini debu-debu yang secara kita kasat mata memang nggak terlihat, tapi itu memang ada debu diukur antara sekitar 2,5 mikron sampai 10 mikron. Jadi yang keempat tadi memang harus, selain tadi yang pertama adalah terdapatnya sirkulasi, kemudian terhindar dari asap, dan juga tidak berbau, juga tentu bebas dari debu, walaupun debu yang tidak kita bisa lihat. Jumpa lagi bareng aku di Aku Suma, tentunya masih di Nara Sehat pemirsa. Ini kita bergeser lagi kembali ke official Batik TV ya, di aulanya. Dan hari ini kita ketemu responden yang cantik jelita ya. Terima kasih. Terima kasih. Halo Kak. Bareng Kak siapa ini, boleh dipegang? Kak Winda. Kak Winda. Iya. Nih Kak Winda di sini masih ngapain ini Kak? Ini mau penarikan PKL murid
Oh jadi jemput anaknya Iya. pemirsa. Kemarin anaknya dititipin di sini berbulan-bulan ya Iya, Bunda ya. betul, 3 bulan. Terus hari ini resmi dijemput Iya, ya, penarikan. jemput Oke. anaknya, anak orang ya Ibu ya. Iya, betul. Tapi Nara Sehat hari ini kita masih bahas mengenai airborne disease. Bu Winda, Ibu Iya. tahu nggak itu apa? Kurang tahu ini, baru dengar ini Baru ya. dengar. Jadi Iya. itu adalah suatu penyakit yang ditularkan lewat udara Bu Winda. Bu Oh, Winda tahu iya. contoh penyakitnya apa? Misal kalau dulu mungkin COVID-19 ya. Yes. Ada lagi? TBC mungkin. Wis karena guru ya pemirsa, jadi kita nggak usah meragukan kecerdasannya, ilmunya Aduh, gitu. ini nggak seberapa. Ada lagi nggak Bu Winda? Batuk. Batuk ya. Pilek, ya, Kemudian terus- kalau untuk cara mencegahnya Bu Winda tahu? Kalau untuk si penderita ya harusnya memakai masker biar tidak menular ke teman-teman yang lainnya. Oke, sip. Tapi kalau untuk etika batuk, Ibu tahu nggak seperti apa? Kalau etika batuk paling menutup ini ya, menggunakan siku atau apa ya, menggunakan tisu mungkin seperti Oke. itu. Tapi kalau untuk secara detailnya etika batuk seperti apa, Bu Winda belum tahu ya? Belum. Oke, nah hari ini kita menghadirkan narasumber pemirsa yang tentunya akan memberikan informasi untuk Bu Winda dan juga pemirsa yang ada di rumah. Oke. Bu Winda pengen tahu nggak? Mau tahu tuh Mau tahu banget ya? Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang Oke. kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Airborne disease ya, penyakit yang ditularkan melalui udara ini sudah berkembang, namun kita tidak putus asa atau tidak menjadikan masalah ketika juga ada sebuah pencegahannya. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan ketika airborne ini sudah sebelum terjadi? Kita perlu ada sebuah pencegahan, yaitu ada dua ya. Jadi pencegahan dalam ini adalah pencegahan dari penderita yang pertama, yang kedua adalah pencegahan dari lingkungannya. Jadi ketika si penderita itu jelas sakit, ada pencegahan, maka sekali lagi di awal saya katakan adanya sebuah yang kami pakai adalah etika batuk ya. Jadi ketika orang sudah jelas sakit, tidak masalah ketika katakanlah dia berobat ke pelayanan kesehatan ya, dia harus tahu bahwa etika batuk itu dia harus terapkan. Apa saja etika batuk itu, yaitu jelas nih tidak membuang atau dia ketika batuk harus ditutup dengan tisu ataupun dengan masker seperti itu. Kalaupun terpaksa dengan tisu ya tisunya sekali dipakai dia harus buang, dan ketika dibuang pun di tempat yang sampah yang benar ya, seperti itu. Kemudian juga kalau tidak menjadi sebuah kendala bagi penderita jika juga memakai masker, walaupun sekarang mungkin kalau masker dulu yang lagi viral di pandemi ya, jadi cuma sekarang di beberapa pelayanan kesehatan tetap menerapkan lagi masker. Kita tahu tidak bahwasanya masker ini bisa mencegah penyakit airborne disease ini juga sangat besar sekali manfaatnya. Jadi selain etika batuk juga masker tetap diterapkan dalam pelayanan kesehatan di beberapa tempat. Itu yang terkait dengan pencegahan pada manusianya atau penderitanya. Kemudian pada berikutnya yang kedua adalah pencegahan pada sebuah ataupun lingkungannya. Jadi ketika mencegah penyakit yang berbasis udara ini, yang melalui udara ini, di lingkungan itu jelas ada ya, khususnya di lingkungan kita tempat tinggal ya, jadi di rumah gitu. Apa saja sih pencegahan yang kita perlu lakukan ya, yaitu untuk rumah yang sehat, bisa dikatakan sehat, yaitu adanya tadi ventilasi ya, jelas ventilasi antara 10 sampai 20%. Di situ kita dari luas lantai itu adalah dikatakan untuk pencegahan penyakit udara ini, karena penyakit udara ini adalah biasanya untuk pencegahannya itu berbasis dengan udara dan sinar matahari. Kemudian berikutnya adalah mengupayakan atau diusahakan semaksimal mungkin bahwasanya di ruangan itu sinar matahari bisa masuk langsung ya, jadi bisa masuk langsung tanpa adanya penghalang ya, seperti itu. Jadi yang kedua tadi, matahari masuk di sebuah ruangan, lebih khusus lagi adalah ruangan tempat tidur. Tempat tidur itu kalau bisa, atau kamar itu sinar matahari bisa masuk langsung, baik lewat jendela ataupun ada, kalau zaman dulu kan ada genting kaca seperti itu. Cuma sekarang mungkin
karena sudah ruangannya tertutup rapat ya, minimal di jendela bisa diharapkan adanya ruang itu sehat, udaranya ada sinar matahari yang masuk dengan membuka jendela tadi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang syarat udara dalam ruangan sehat adalah dinding ya, dinding dan juga lantai itu kedap air. Jadi kedap air di sini dimaksudkan adalah ketika ada air itu dia tidak tidak meresap. Jadi contoh misalkan zaman dulu kan tanah masih lantainya masih tanah, nah itu berarti bukan kedap air ya. Kalau zaman sekarang kalau kedap air itu berarti minimal keramik seperti itu. Jadi harus ada ruangan atau bangunan itu dindingnya dan juga lantainya harus kedap air. Jadi bukan meresap air, tapi ketika ada air dia tidak meresap tapi bisa dibersihkan seperti itu. Bisa dengan tanah seperti itu. Kemudian bebas debu, jadi rumah itu juga harus bebas debu atau ruangan itu bebas debu. Apa aja yang dilakukan ya berarti setiap berapa hari sekali ataupun setiap seminggu sekali dibersihkan ya, dibersihkan, jangan sampai ada debu. Kalau debu yang terlihat jelas kita bisa dibersihkan seperti itu, tapi kalau debu yang terlihat biasanya kalau sebuah ruangan ada sinar matahari masuk itu akan terlihat bahwa di ruangan itu ada debunya atau tidak, biasa ada terkena sinar matahari seperti itu. Jadi harapannya ruangan itu juga bebas debu. Kemudian biasanya kalau ruangan yang ber-AC, nah ini perlu kita ketahui bersama, sekarang sudah zaman modern, jadi tidak masalah ketika ruangan itu ber-AC, tapi juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sih AC itu juga dipelihara, minimal berapa bulan sekali juga harus dibersihkan atau diservis. Jadi udara sangat berperan penting dalam kehidupan kita manusia khususnya. Jadi seperti yang diketahui bersama yang kemarin jadian banyaknya kasus-kasus penyakit yang berpangkal atau melalui udara, ada COVID, ya, TBC dan sebagainya, dan cacar dan sejenisnya itu juga merupakan airborne disease. Nah, apa sih yang perlu kita sampaikan khususnya pada masyarakat agar pencegahan penyakit ini atau penyakit bawaan udara ini bisa kita minimalisir agar tidak menjadi sebuah kayak kasus kemarin di COVID, di pandemi, jadi tidak sampai banyak. Selain juga perlunya adanya sebuah kita bersama PHBS ya, atau perilaku hidup bersih dan sehat, juga tadi pesan kami ada dua faktor ya. Pesan pertama, yang pertama pada manusianya, atau dalam hal ini kalau sampai orang atau manusia itu sudah menjadi sakit, maka tetap sekali lagi adalah manusia atau penderita itu tetap melakukan etika batuk ya. Ketika sakit orang itu etika batuk. Kadang orang kurang menyadari ketika dia sakit, khususnya sakit yang berhubungan dengan nafas tadi ya, yang airborne, yang dengan udara, batuk, pilek ya. Itu harus dia etika batuk. Ketika misalkan dia bersin ya harus pakai tisu, jangan dibersihkan ke orang lain, atau batuk juga ditutup dengan tisu. Syukur-syukur pakai masker. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi etika batuk. Jadi etika batuk itu seperti itu. Orang jangan lupa untuk berperilaku, katakanlah ketika dia pakai tisu juga tisunya dibuang di tempat sampah, setelah itu dia cuci tangan ya, harus cuci tangan pakai sabun. Itu kriteria dikatakan etika batuk kepada manusia yang penderita tadi. Itu pesan kami yang pertama. Yang kedua tentang menjaga lingkungan. Jadi menjaga lingkungan dalam ini adalah lingkungan di rumah. Jadi sekali lagi diusahakan semaksimal mungkin ada rumah itu lingkungannya sehat, khususnya juga udara yang sehat, adanya sebuah tadi ya persyaratan-persyaratan dikatakan rumah sehat ya, ada sinar matahari masuk, kemudian juga lebih khusus lagi kalau bisa kamar tidur untuk orang-orang itu tidur ya, ruangnya kamarnya juga kalau bisa sinar matahari bisa masuk, punya jendela tiap hari dibuka, sekali lagi seperti itu. Kemudian juga membersihkan rumah juga seperti itu setiap hari, dan juga tadi debu-debu, asap jangan sampai masuk ke dalam rumah atau ruangan yang kita huni.